Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi. Yaitu yang pertama, reformasi adalah istilah Inggris reform atau reformation yang berarti change, perubahan, improvement, perbaikan, dan betterment, peningkatan. Kemudian ada correction, pembetulan, atau pengertian lain yang mirip. Reformasi dalam bidang hukum tidak lepas dari pengertian perubahan, perbaikan, peningkatan, dan pembetulan terhadap sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlaku selama ini. Reformasi hukum di Indonesia tidak lepas dari 3 sifat, yaitu yang pertama sifat spiritual, teologis, dan politikal. Di sini ada berbagai sifat-sifat. Salah satu sifat itu sifat spiritual karena reformasi. Bersifat spiritual karena reformasi hukum menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai warisan spiritual bangsa Indonesia. Dalam Islam ada 3 istilah yang berkaitan dengan reformasi, yaitu tajdid, pemurnian, taghyir, perubahan, dan islah, perbaikan. Konsep kehidupan bernegara di Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus dimaknai bukan sebagai negara hukum Islam, namun menyikapi hukum yang hidup di Indonesia. Pada kenyataannya ada hukum Islam di tengah-tengah masyarakat yang harus disikapi secara baik. Keikutsertaan negara dalam merumuskan sebuah peraturan merupakan hal yang mutlak, karena kebebasan yang tanpa batas dalam konteks perumusan serta penetapan sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menimbulkan anarkis berlabel agama, dan hal itu justru sangat merugikan bagi agama itu sendiri. Kemudian ada hukum Islam pada masa reformasi. Ketika reformasi menggantikan Orde Baru tahun 1998, keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara real, hukum Islam mempunyai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah. Kemudian perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam diantaranya yaitu yang pertama ada UU Pelaksana Pernikahan, kemudian UU Penyelenggara Ibadah Haji, UU atau Undang-Undang Pengelola Zakat, Undang-Undang Wakaf, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian ada komplikasi hukum Islam atau disebut KHI. Munculnya KHI pertama kali disampaikan oleh seseorang yang bernama Bustanul Arifin. Meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan penggagasan awal KHI adalah Munawir Syadali. Berpijak dari proses pembentukan dan adanya dominasi di dalam proses pembentukan KHI tersebut, memberi arti bahwa di balik wacana KHI sebagai pembaharuan hukum Islam di Indonesia, ada pula wacana intervensi politik dalam hukum Orde Baru yang notabene terpinggirkan. Hal demikian terlihat jelas dari bahasa KHI, bahwa kodifikasi dan unifikasi sebagai model pembaharuan KHI adalah pengaruh pada pembangunan hukum nasional. Intervensi tersebut bukan berarti menafsirkan unsur-unsur Islam yang sedikit banyak mewarnai proses pembentukan KHI, meskipun keterlibatannya sangat pasif. Kemudian ada perubahan UU Peradilan Agama. Pada tanggal 28 Februari 2006 yang lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 22, yang berbunyi perubahan tersebut dilakukan karena UU nomor 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan bertata negara menurut Undang-Undang 1945. Kemudian di sini ada positifikasi hukum Islam di Indonesia. Studi positifikasi hukum Islam pada konteks Indonesia berarti studi tentang pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang menjadi kepentingan nasional. Kemudian yang kedua, ada konsep ini tertuang dalam sejarah dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang diwujudkan dalam Piagam Jakarta sebagai kesepakatan bersama yang menjiwai dan mencetuskan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sudah mempunyai akar historis yang sangat jauh ke jiwa bangsa Indonesia. Kemudian positifikasi hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena era reformasi dan demokrasi memiliki karakter hukum responsif. Sistem hukum barat atau kolonial sudah tidak berkembang. Sejumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Dan politik pemerintahan yang mengandung berkembangnya hukum Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hudud, tentang qiyas dan diyat, dan yang terakhir tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.